Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Hajah Takwalin atas sambutannya. Terima kasih Ibu yang sudah juga berkenan hadir bersama kita. Baik, selamat datang juga kepada Ibu Rahmani ya sebagai Wakil Ketua Wilayah Aisyah Ba juga sudah hadir saya lihat sudah masuk ya. Juga kepada sahabat Aisyah yang lainnya, alhamdulillah sudah banyak bergabung. Untuk acara selanjutnya itu pemaparan materi oleh Ibu Pasca Muktamar, Ibu Adib Sofia diberi amanah sebagai Wakil Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan PP Aisyah. Dan, sampai sekarang dari 2022 sampai sekarang sampai nanti berakhir ya Bu ya masa periodenya. Sebelumnya beliau diamanahi sebagai anggota Lembaga Humas dan Penerbitan PP Aisyah 2005-2010. Lalu anggota pimpinan wilayah IPM DIY, lalu ketua pimpinan ranting NA, Condong Catur, dan lain-lain. Wah, banyak sekali Bunda. Ini kalau saya bacakan sudah setengah jam sendiri kayaknya lebih ya. Jadi Masya Allah, Ibu Dr. Adib Sofia SSM Home juga sebagai penulis, pembelajar, pengajar, semuanya sudah diborong ya. Jadi rasa-rasanya memang Masya Allah dengan materi membangun keluarga sakinah dengan Ramadan ini adalah suatu yang eh, pas untuk sangat tepat sekali untuk disampaikan oleh beliau. Bagaimana kabarnya Ibu Adib? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Semangat di 23 Ramadan ini. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ini di hari-hari terakhir ya. Alhamdulillah di Bali ini udaranya cukup dingin ya. Tapi dengan kita berkumpul bisa menghangatkan suasana kita ya. Sehingga meskipun kita terhalang jarak dan waktu, namun kebersamaan di Aisyah tetap kita jalin seperti ini. Terima kasih langsung saja mungkin kepada Ibu Dr. Adib Sofia. Kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan materinya dengan tema membangun keluarga sakinah dengan Ramadan. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Sampai jam berapa ini nanti Mbak Vivi untuk paparan Baik, sebelum diskusi? ya, sekitar 35 menit nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Kami mohon juga para sahabat Aisyah bisa aktif merespon ya, mungkin ada ditanyakan atau sharing dan sebagainya. Silakan di room chat. Jika memang ada pertanyaan langsung boleh dengan raise hand. Gitu. Baik, 35 menit dari sekarang ya. Baik. 35 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama sekali tentu kita syukuri bersama biiznillah karena Allah, maka pada pagi hari ini kita dapat bertemu. Kalau bukan karena Allah, ibu-ibu sekalian yang namanya Ahad, mana libur lagi ya Bu Ramadan. Biasanya ibu-ibu kan lebih nikmat gitu ya untuk melanjutkan tidur kembali setelah sahur, setelah subuh gitu. Mungkin juga karena Ahad ada yang melakukan aktivitas lain ya, karena akan Lebaran bisa membuat kue, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Tapi karena Allah itu tadi yang menggerakkan semua prioritas tetap pada ngaji agenda kita di pekan ketiga, pekan ketiga ya Bu ya setelah 2 pekan yang lalu ada kajian juga. Masya Allah, Ramadan ini ya ibu-ibu, habis tarweh ada kajian, habis subuh ada kajian, sore hari jelang buka ada kajian, kajian terus gitu. Dan ibu-ibu masih kurang gitu dengan tolabul ilmi melalui Zoom juga gitu pagi ini. Insya Allah selain dapat tolabul ilmi juga nanti kita akan meraih pahala silaturahmi ya ibu-ibu. Mungkin selama ini jauh di mata dekat di WA gitu, tapi dengan kita on cam, dengan kita menyapa satu sama lain, insya Allah jadi dekat di mata, dekat di hati.
Yang kedua tentu tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak pernah lelah ibu-ibu semua, tidak pernah letih, tidak pernah bosan meneladani semua yang telah Rasulullah teladankan ya. Karena kadang-kadang ada bosannya juga. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, dadiya kiai sing kemajuan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadilah kiai yang perempuan, jadilah nyai sing kemajuan, yang berkemajuan. Jangan lelah, jangan letih bekerja untuk Muhammadiyah. Kadang-kadang letih juga kan, agenda kita banyak, rapat satu ke rapat yang lain, belum selesai satu program, sudah program yang lain. Tapi ingat kata Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jangan capek, karena apa? Karena inilah bekal kita itu. Beribadah untuk bekal kita nanti mengetuk pintu surga, Bu. Siapa tahu ada pintu surga yang disiapkan untuk kita melalui jalur Aisyah, insya Allah. Terima kasih tadi Ibu Ketua MTK PWA Bali yang sekaligus menjadi moderator luar biasa. Ini moderatornya Ketua MTK PWA Bali sendiri, Bu Vivi Sofia. Wah, namanya hampir sama dengan saya ya, SIP ya Bu ya. Namanya STP, maaf STP ya Bu ya. Ini saya Zoom, oh ternyata STP. Terima kasih atas kepercayaannya. Juga tadi sambutan yang luar biasa dari Ibu Wakil Ketua MTKPWA Bali, Ibu Insinyur Hajah Takwalin MPDI yang mengantarkan dan sekaligus memberi gambaran ya apa yang harus dilakukan oleh Aisyah Bali. Terima kasih juga tadi ada Wakil Ketua PWA Bali ya Bu Vivi yang juga bergabung dan tentu ibu-ibu semua dari PDA-PDA maupun dari PWA ya yang juga bergabung. Mudah-mudahan insya Allah walaupun ilmu saya sedikit nanti ada sesuatu yang menjadi butir-butir kebaikan dan akan kita laksanakan bersama. Saya Itu ada izin. dari Jogja dan Jombang Bu juga Oh, Jogja dan gabung. Jombang juga ada yang bergabung. Iya, Masya nggih, Allah. Oh iya ya Bu ya. Mbak Fitri ya. Baik, Iya. ini saya yang saya buka tadi kok belum bisa. Bentar ya Bu. Hmm. Filenya tadi sudah saya siapkan, kok ketika dibuka malah belum bisa. Ya. Ya, sudah bisa dilihat Ibu-ibu? Bisa Bu. Alhamdulillah kalau sudah bisa dilihat. Sudah bisa ya. Ya, hmm. Ini sepertinya saya share yang PDF sebentar. Tadi yang saya kirimkan ke Bu Vivi yang PDF ya Bu ya. Iya betul. Baik. Dari PDA Jombang. Selamat datang Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Ya. Ini bulan puasa ya Bu. Kalau saya di apa namanya TOT Mubalighot dan juga PIMA, PIMA itu adalah pelatihan intensif Mubalighot itu, saya selalu menyampaikan temukan ciri khas dari potensi ibu-ibu sekalian. Misalnya salah satunya kalau saya itu di mana-mana selalu memulai dengan kidung ibu ya. Sebelum kita membahas sesuatu selalu saya memulai dengan kidung. Nah ini kidungnya sudah saya bahasa Indonesia kan. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk menghangatkan suasana pagi sebelum kita masuk ke materi membangun keluarga sakinah dengan Ramadan. Ingatlah hai kawan, kewajiban kita menjalani perintah agama. Inilah Ramadan, bulan yang mulia, kewajiban kita harus puasa. Sebulan lamanya tidak makan minum pagi hingga sore serampungnya. Insya Allah nanti kita sampai selesai ya Bu, 30 hari Amin. dan diakhiri dengan lebaran yang luar biasa. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk pada keluarga sakinah,
tentu ada dokumen yang harus kita pedomani namanya Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah. Ya. Kalau kita membaca buku ini, ibu-ibu, langsung biak halaman pertama. Ini adalah ayat ini. Al-Anbiya 107. Dokumen muktamar, berbagai macam dokumen di Aisyah dan di Muhammadiyah seringkali mengawali dengan Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Muhammad itu diturunkan untuk apa? Rahmat bagi seluruh alam. Maka yang menjadi spirit gerakan kita itu adalah merahmati, mencintai, memberikan kasih sayang kepada semesta, kepada manusia, kepada hewan, kepada makhluk hidup lainnya, kepada setiap apapun yang ada di dalam semesta ini. Apalagi di dalam keluarga kita. Maka spiritnya adalah kasih dan sayang, rahmat. Selalu itu yang kemudian menjadi pedoman. Di dalam konteks Ramadan, ibu-ibu sekalian, tentu kalau kita mau satu paketannya itu kan dari Al-Baqarah 183, 84, 85, 86, 87 kan sampai 187. Tetapi mungkin yang kemudian perlu kita lihat adalah Al-Baqarah 185. Kalau di 184 di sebelumnya itu kan goalsnya la'allakum tattaqun. Kalau di 185 ibu-ibu sekalian, goals puasa kita itu adalah la'allakum tashkurun agar kita menjadi orang yang bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Bulan Ramadan ini, ibu-ibu sekalian, adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita baru ya memperingati nuzulul Quran. Sekarang kita refleksikan dari ayat ini saja. Apakah di dalam keluarga kita sudah menggerakkan bagaimana kita mencintai Al-Quran yang diturunkan pada saat bulan Ramadan? Tentu tidak hanya membaca loh. Walaupun membaca itu juga punya impact ya, punya dampak ke dalam diri kita. Ketika kita banyak membaca itu menjadi obat. Ketika kemudian kita apa namanya memenuhi setoran-setoran hafalan, mungkin di ranting-ranting itu sering kan ada setoran hafalan, setoran tilawah, setoran kiroah, setoran bacaan gitu. Kita mungkin kemudian senang ya, hati kita ini seperti ada isinya gitu. Hidup kita kemudian rasanya menjadi lebih berbobot, lebih berbahagia. Itu juga. Tapi ingat bahwa di dalam ayat ini Al-Quran itu ada fungsinya. Hudalinasi wa bayyinati minal hudang wal furqan. Fungsinya sebagai apa? Hudan. Yang pertama sebagai petunjuk. Yang kedua sebagai penjelas atau bayinat. Yang ketiga sebagai furqan atau pembeda mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang salah dan mana yang benar. Ketiga fungsi ini, ibu-ibu sekalian, tidak akan terjadi apabila kita hanya fokus pada pelafalan saja. Dibaca, disetor, ditilawahkan. Itu memang bagus, itu memang berdampak ngefek dan berpahala luar biasa. Tetapi jangan lupa, next step-nya adalah memahami. Mari di dalam akhir-akhir Ramadan ini kita buka tafsirnya. Kan minimal yang di bawah Al-Quran itu kalau membaca di yang Kementerian Agama atau tafsir-tafsir sederhana. Kemudian kalau penasaran lagi dibuka tafsir-tafsir yang lain. Tafsir At-Tanwir misalnya milik Muhammadiyah.
Dan juga kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Apakah ini sudah benar ya sebagai petunjuk kita, hudan. Apakah ini sudah pas sebagai bayinat, penjelas. Apakah ini memang sudah bisa membuat kita berbeda dari orang-orang yang tidak berada pada jalan Allah dan orang-orang yang berada pada jalan Allah gitu. Sebagai furqonnya juga kita fungsikan. Maka jangan berhenti pada tilawah, jangan berhenti pada kiroah, jangan berhenti pada tahfidz, dan segala hal yang terkait dengan bacaan secara tartil yang lainnya. Tetapi mari memfungsikan Al-Quran itu sebagai hudan, bayinat, dan juga furqon. Sebagaimana Al-Baqarah 185. Faman syahida minkumu syahra falyasum, ya. Kita diminta untuk kemudian berpuasa itu, berpuasa pada dasarnya adalah menahan tidak hanya dari makan minum ya, tetapi menahan dari segala sesuatu yang sifatnya memang ditentukan. Tidak boleh kemudian berghibah misalnya, tidak boleh melakukan korupsi misalnya, tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan sebagainya. Sesuatu makan, minum, dan berhubungan suami istri itu kan kalau di hari-hari biasa boleh ya. Tapi Allah memang ingin meningkatkan derajat kita untuk melatih bahwa ada sesuatu waktu yang kita diminta untuk menahan itu bisa atau enggak. Kalau falyasum ini kita refleksikan ya dalam teori Pak Walter Mischel dari Stanford University Amerika di tahun 1960, beliau mempunyai sebuah percobaan gitu. Sebuah eksperimen untuk mengumpulkan sebanyak 600 anak-anak di bawah umur ya, anak-anak masih kira-kira TK atau playgroup begitu Ibu-ibu sekalian, dikumpulkan oleh Pak Walter Mischel di Stanford University Amerika. Stanford University itu perguruan tinggi besar yang pendiriannya sejak tahun 1880-an. Di situ beliau mengumpulkan banyak orang, kemudian banyak anak, lalu diberi satu buah marshmallow satu-satu, dan diberitahukan bahwa ketika nanti marshmallow ini tidak kamu makan dalam waktu 15 menit, maka akan mendapatkan marshmallow lagi gitu. Kemudian diintip ya, diamati anak yang sebanyak itu. Siapa anak-anak yang langsung makan, itu kan boleh kalau langsung makan. Dan siapa anak-anak yang menahan diri tidak makan untuk mendapatkan marshmallow berikutnya. Dicatat. Ternyata itu anak-anak yang mendapatkan marshmallow 2 itu tidak banyak gitu. Dan mereka akhirnya diikuti perkembangannya ibu-ibu sekalian. Diikuti selama berapa tahun? Ini karena teori besar. Makanya multi years ya, penelitiannya multi years. Diikuti selama 30 tahun. Bagaimana perkembangan anak-anak ini? Nah, setelah itu ada sebuah kesimpulan. Anak-anak yang bisa menahan diri selama 15 menit untuk tidak mendapatkan mendapatkan marshmallow yang kedua, itu adalah anak-anak yang sukses. Sementara anak-anak yang tidak dapat menahan diri dan merasa cukup hanya makan satu marshmallow satu, tidak lebih sukses dari anak-anak yang mampu menahan diri. Ini kan sebetulnya pola ya ibu-ibu sekalian. Kalau kepada anak itu kita selalu memberikan apa yang mereka minta. Mama, aku pengen permen. Mama, aku pengen ini, pengen itu ya. Sementara kita kadang-kadang sedang tidak longgar dari sisi keuangan. Mungkin juga makanan-makanan itu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi kita berikan terus. Maka anak akan merasa tidak mempunyai kendali untuk menahan keinginan-keinginannya. Kita harus memberitahukan kepada anak-anak bahwa tidak semua keinginan itu bisa kita penuhi. Latihannya adalah dengan puasa. Demi Falyasum. Allah, aku sudah gini. Sama Wa ngejedok man aja kana enggak maridan begini. au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar ya. Kita ingatkan juga kepada anak-anak kita, terutama anak-anak gadis dan diri kita sendiri untuk mengganti. Karena sekarang ibu-ibu banyak sekali yang orang tua yang tidak memantau loh apakah anak-anak gadisnya itu sudah mengganti pada hari yang lain. Banyak orang tua yang lost dari pemantauan padahal itu adalah sebuah kewajiban.
Ingatlah bahwa Allah itu memudahkan, tidak menyulitkan, dan Allah itu akan memberitahukan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Ibu-ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan bersama keluarga saat Ramadan? Sahur tentu bersama-sama, termasuk bagaimana kita menyiapkannya, bagaimana kita membereskannya. Olahraga kita bisa bersama-sama, duha dan sholat-sholat lainnya kita bisa bersama. Ke masjid akan lebih baik ya, karena kita akan mendapatkan fungsi sosialisasi yang baik. Berbuka juga, menyiapkan berbuka, pasca berbukanya, tarawih bersama, mengaji bersama, mengkaji bersama, dan aktivitas bersama lainnya akan sangat nikmat kalau kita lakukan bersama keluarga. Buka bersama misalnya ibu bapak sekalian ya. Kalau di keluarga saya, itu suami saya yang kurang suka untuk berbuka bersama. Kenapa? Karena buka bersama itu menggerus ya, mengurangi keintiman, keakraban di dalam keluarga. Yang semula kita bisa masak bareng, menyiapkan bareng, berbuka bareng, tapi kemudian harus teragenda dengan orang lain, teragenda dengan teman-teman yang lain. Padahal ini adalah masa emas ketika kita betul-betul menikmati Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan ini? Ini ada apa namanya? Satu lagu dari guru mualimat saya dulu. Ramadan itu sambutlah dengan gembira gitu. Jangan menjadi beban. Karena ada loh ibu-ibu, saya itu mengisi di Minomartani itu mengatakan bahwa kalau Ramadan datang, Bu, saya itu rasanya aduh kok apa? Bukan karena saya tidak menginginkan Ramadan, Bu, tapi aduh pekerjaannya begitu lelah menanti. Karena sebagai ibu-ibu, kami tuh harus ekstra keras menyiapkan makanan, bangun lebih dahulu daripada anggota keluarga yang lain gitu ya. Sehingga Ramadan itu rasanya tidak gembira. Nah, seperti ini ada prinsip kesalingan yang harus dijaga supaya anggota keluarga semuanya terlibat dan tidak menjadi beban pada salah satu saja yaitu ibu gitu. Hatiku rasa gembira karena Ramadan tiba, bulan penuh rahmat barokah dan ampunan, melatih jiwa dan raga. Sebulan berpuasa, menahan nafsu dan segala godaan. Nah, sudahkah kita melakukan ini? Sholat tarawih bersama, memahami Al-Quran, tingkatkan amal ibadah, pahalanya berlimpah-limpah. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Goal kita adalah menuju maghfirah atau ampunan Allah, ibu-ibu sekalian. Dan kalau itu kita kerjakan dalam sebuah sistem unit terkecil masyarakat namanya adalah keluarga, insya Allah kita akan mendapatkannya. Ar-Rum 21 kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tidak Ramadan saja, ketika kita berada di dalam keluarga, kita akan mencapai ketenangan. Apalagi ketika kita mencecap bersama-sama kebahagiaan itu bersama keluarga di bulan Ramadan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada mawaddah dan ada rahmah di dalam keluarga kita. Mari kita nikmati bulan pelatihan ini bareng-bareng bersama keluarga. Kadang-kadang kalau di dalam keluarga saya ya, terutama ini diajarkan oleh orang tua saya dulu, kalau kita sedang Ramadan begini, seringkali kita bergandengan tangan sambil kemudian berdoa. Berdoanya tidak biasa ya ibu-ibu, tapi kemudian kita dendangkan bersama-sama di dalam keluarga itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Terus ini doa keluarga bahagia. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Sambil anak-anak ibu-ibu sekalian dijelaskan artinya.
Ini doa untuk keluarga kita bahagia. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami keturunan dari pasangan-pasangan kami, keturunan yang soleh dan solihah, perkara-perkara yang menyukakan atau membuat bahagia hati kita, membuat bahagia mata kita, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Anak-anak kita beritahukan seperti itu. Dan ibu-ibu sekalian, di tengah situasi yang seperti ini, fungsi keluarga itu harus betul-betul kita tegakkan. Saya ambil dari buku Keluarga Sakinah dan juga saya tambah dari buku Sosiologi Keluarga serta bacaan-bacaan lainnya. Saya rangkumkan ibu-ibu bahwa fungsi keluarga itu setidaknya ada 7. Apakah ini sudah, atau 8 ya ini, apakah ini sudah berfungsi dengan baik di dalam keluarga kita? Mari kita refleksikan bersama. Pertama, fungsi keluarga itu, ibu-ibu sekalian, adalah fungsi edukatif. Edukatif itu adalah untuk kita mendidik anak. Al-umum madrasatul ula. Memang orang mengatakan begitu. Tapi jangan lupa, yang namanya pendidikan anak juga merupakan tanggung jawab ayah. Jangan hanya kemudian itu menjadi tanggung jawab ibu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran yang dicontohkan untuk pendidikan anak juga merupakan para ayah gitu. Ada Luqman, kemudian berbagai nabi, itu kan semuanya adalah ayah. Oleh karena itu, untuk memberikan pendidikan kepada anak tentang bagaimanakah sesuatu itu bisa terjadi, kemudian siapakah yang menciptakan kita dan sebagainya, itu merupakan tanggung jawab bersama. Anak mempunyai perilaku yang bagus, anak mempunyai pemahaman yang bagus, itu adalah tanggung jawab bersama antara ayah dengan ibu. Nah, yang jarang diperhatikan adalah fungsi keluarga dalam konteks sosialisasi ibu-ibu sekalian. Keluarga itu mempunyai fungsi sosialisasi. Anak adalah makhluk sosial ya, tetapi kalau di dalam keluarga itu tidak ditekankan, sosialisasinya tidak tumbuh ibu-ibu sekalian. Zaman now misalnya ya, itu anak itu seringkali kalau berhadapan dengan orang lain, dia tidak tahu harus ngomong apa. Ya, misalnya kita ajak pergi, nanti males nanti di sana ngomong apa, nanti di sana ketemu siapa nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, itulah fungsi keluarga ya. Apabila bapak ibu, apabila ibu-ibu, ini bapak ibu biasanya ya, apabila ibu-ibu ada tamu misalnya, ajaklah anak itu untuk salim atau kemudian menyampaikan sesuatu kepada tamu itu ya. Jangan dibiarkan anak di kamar masing-masing. Misalnya ada tetangga yang main ke rumah gitu, ajak mereka untuk keluar dari kamarnya. Kalau kamarnya di atas, ajak turun gitu. Kakak, adek, ayo ngobrol sama tante ini ada tamu gitu. Ajari mereka untuk mengatakan, coba tanya apa sama tamunya, tanya apa sama tantenya. Jangan sampai salah ya mereka mengatakan, tante bawa apa? Itu kan sesuatu yang tidak boleh ditanyakan ya. Maka harus dilatih. Bagaimana tante kabarnya? Tante kesini tadi lancar atau enggak? Itu harus dilatih. Jangankan untuk mengeluarkan sesuatu dari bibir ya, ibu-ibu sekalian. Caranya salim Gen Z itu aja Anda bisa lihat. Caranya salim berbeda. Mereka salimnya itu cepat sekali lewat gitu ya. Maka harus kita beritahukan, salim itu adalah tali silaturahmi yang listriknya luar biasa, bisa menularkan kebahagiaan, bisa menularkan rasa positif gitu ya, sehingga salim itu seperti orang zaman dulu harus erat, tegang gitu ya, kalau itu muhrim ya, kalau itu sesama perempuan ya. Ini pegang dengan erat. Kita ajarin, Bu. Kalau tidak, anak itu zaman now salim itu cuma lewat saja. Itulah fungsi sosialisasi di dalam keluarga. Yang ketiga adalah protektif ya. Kita memberikan rasa aman kepada anak-anak. Kalau zaman dahulu yang tinggal di hutan-hutan ya, kemudian kan memakai rumah panggung supaya tidak ada binatang buas gitu. Kita berikan lotion biar tidak ada nyamuk ketika musim nyamuk. Itu kan semua adalah fungsi proteksi. Kita beri pakaian, itu juga fungsi proteksi supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang berikutnya adalah afeksional ya, ini masalah hati ibu-ibu sekalian, masalah apakah anak bisa bertenggang rasa, apakah anak bisa menghargai orang lain, itu juga perlu kita latih di dalam keluarga.
Misalnya ada lauk hanya sedikit, kita berikan mereka sebagian supaya memberikan rasa empati kepada yang lain. Jangan dihabiskan semua. Kalau kemudian kita memberikan semua hal kepada anak apa yang dia minta, dia tidak pernah latihan tenggang rasa. Gantian menggunakan kamar mandi, ada piket untuk bersih-bersih, itu semua adalah mengatur nilai rasa, bagaimana saya pantas atau tidak pantas, boleh atau tidak boleh, sudah saatnya atau belum, itu mereka terlatih di dalam keluarga. Untuk buku-buku yang Islam tentu religius itu pertama ya, melekat dengan edukatif. Tapi buku-buku yang tidak berbasis Islam memang menempatkan religius ini di tengah. Tentang bagaimanakah tadi saya sebut, bagaimana caranya sholat, bagaimanakah caranya berpuasa. Ini semua dasar-dasarnya dari kita sebelum mereka masuk ke dalam sekolah formal, dan juga pada saat mereka sudah masuk ke sekolah formal, keluarga tetap juga harus membackup. Fungsi ekonomis tentunya tak terbantah. Kita membiayai mereka sekolah walaupun di negeri gratis, tetap kita biayai transportnya, kita biayai semua alat tulisnya kan gitu. Banyak sekali. Kemudian ketika mereka sakit, kita biayai pergi ke dokter, obatnya, pariwisatanya dan sebagainya. Secara ekonomis sandang pangan papan menjadi tanggung jawab kita. Nah, yang jarang disampaikan adalah fungsi rekreatif. Di dalam keluarga harus ada fungsi rekreatifnya, ibu-ibu sekalian. Maksudnya apa-apa kita harus rekreasi terus? Bukan. Tetapi di dalam keluarga itu, apabila anggota keluarganya ketika dimanapun mereka merindukan untuk selalu pulang. Baiti jannati ya. Oh, keluargaku di rumah menanti, aku akan cepat-cepat pulang. Itu berarti di rumah ada fungsi rekreatifnya. Kalau ada teman saya itu ya, yang sehari-hari memang dia ada masalah di dalam keluarganya. Kalau mau pulang ke kantor, udah bilang dari kantor ya, udah bilang OTW, itu katanya seneng kalau ketemu lampu merah. Kenapa nggak usah cepet-cepet ketemu sama keluarga di rumah gitu ya? Karena sedang ada masalah gitu ya. Udah bilang OTW, tapi biar nggak cepet-cepet ketemu, seneng ketemu lampu merah. Itu tidak begitu, karena pada prinsipnya adalah baiti Jannati. Kita ini merindukan rumah. Nanti baiti Jannatinya akan saya urai lagi di dalam resep kuno dari orang tua saya. Kemudian secara biologis ya, ibu-ibu sekalian, biologis itu bagaimana caranya kita saling terikat secara biologis satu sama lain. Untuk urusan bapak dengan ibu saya tidak usah sebut ya, sudah pinter semuanya. Tapi misalnya dengan anggota keluarga yang lain, anak misalnya, sering-sering kita peluk, sering-sering kita cium, kemudian sering-sering kita usap. Ini ternyata menumbuhkan bonding yang luar biasa. Di tempat KKN anak merindukan bagaimanakah tangan mama gitu ya. Anak yang kedua juga selalu merindukan bagaimanakah kita selalu berinteraksi secara biologis, dan ini membuat efek yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang di luar keluarga kita. Masing-masing jadi saling terikat, hormon-hormon kebahagiaan keluar, dan kita bisa memperkuat satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada tahun 2016 kebetulan sekali orang tua saya mendapat hadiah dari Menteri Agama sebagai keluarga sakinah teladan ya. Itu melibatkan penilaian kepada anak cucu juga waktu itu, ibu-ibu sekalian. Seleksinya dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai kemudian provinsi, dan akhirnya di Indonesia. Nah, waktu itu Kak, saat penyerahan hadiah itu, orang tua saya ditanya nih, Bapak dan Ibu, apa resepnya sebagai keluarga sakinah teladan nasional gitu ya? Bapak Ibu saya karena waktunya terbatas, lalu hanya mengatakan, kami menggunakan konsep kunci guci, lengo, kayu, gapuk. Nah ya, yang mungkin ibu-ibu kurang mengerti yang lengo ya. Lengo itu minyak ya. Guci, lengo, kayu, dan gapuk. Gapuk itu apa namanya? Kosong ya. Kayunya kosong itu. Nah, 4 kata ini akan coba saya uraikan untuk mengakhiri paparan saya. Untuk selanjutnya nanti slide-slide berikutnya saya pakai untuk modal diskusi bersama ibu-ibu ya. Guci itu artinya ibu-ibu sekalian lugu dan suci. Lugu itu artinya bicara apa adanya.
masing-masing anggota keluarga tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, lugu. Misalnya ya, ibu-ibu beli baju di toko online, harganya 200.000. Maka ibu-ibu tidak boleh mendiskon ketika ditanya sama bapak. Ya, kenapa saya bilang begitu, Bu? Karena kemarin saya mendengarkan survei di radio, katanya sekian persen dari yang disurvei itu selalu mendiskon, selalu mendiskon eh, harga yang dibeli di toko online gitu. Selalu diskon harga kepada pasangannya. Sebetulnya bukan bermaksud untuk berbohong ya, tapi karena nggak enak hati aja banyak-banyak belanja gitu. Nah, misalnya harganya 200.000, bilangnya berapa mah harga bajunya gitu ya. Ini 100.000 aja kok Pak, misalnya gitu. Mungkin sekali waktu bisa memahami ya, Bapak bisa memahami. Oh, dia apa namanya? Mungkin pakai uang saya hanya 100.000 misalnya gitu ya, atau pakai uang keluarga hanya 100.000. Tapi kalau itu berkali-kali, lama-lama trust itu menjadi turun-turun-turun ya. Ini kenapa sih? Kok diskon terus ya? Ada apa sih? Lalu timbul kecurigaan-kecurigaan yang membuat tidak sehat. Demikian pula bapak-bapak itu. Bapak-bapak kadang-kadang ingin memberikan bantuan kepada saudaranya, mungkin yang kekurangan ya. Transferlah 1 juta. Ditanya sama ibu, transfer berapa Pak pada saudaramu gitu ya. Di diskon juga, aku transfer 500 kok, padahal transfernya 1 juta. Itu tidak ada lugu ya, tidak ada saling terbuka antara suami dan istri atau antara anggota keluarga. Kalau kita menemukan stroke-nya, maka kita akan timbul kecurigaan gitu ya, atau tidak ada trust. Sebetulnya mungkin Bapak tidak bermaksud bohong, tapi karena Bapak ingin meminimais itu untuk menunjukkan bahwa dia tetap peduli kepada keluarganya gitu. Maka kalau bisa sebelum kita menemukan stroke masing-masing, lugu saja kita bicara apa adanya, itu jauh lebih enak. HP ini kalau suami saya dengan anak-anak tahu passwordnya sehingga enak aja tenggletek ya kalau bahasa Jawanya, diletakkan dimanapun, kadang-kadang juga ketinggalan, saya tuh sering banget ketinggalan, hati tenang. Karena apa? Karena tidak ada yang dirahasiakan. C-nya adalah husnudzon. C itu suci. Jadi tadi lugu dan suci. C-nya adalah husnudzon. Husnudzon itu berarti kita selalu berbaik sangka pada anggota keluarga kita. Jangan misalnya Bapak lagi WA malam hari ya, lalu kita mengatakan, ada apa Pak gitu ya, jam segini masih WA-nan sama mantan ya gitu ya. Langsung kita ngejudge gitu ya, sama mantan ya, udah curigation itu. Maka saya di dalam pengajian-pengajian selalu menyampaikan, kalau menyapa itu ibu-ibu lebih baik dengan pertanyaan, jangan dengan pernyataan. Kenapa? Karena kalau dengan pertanyaan itu lawan bicara kita bisa memberikan argumennya. Tapi kalau dengan pernyataan mereka udah disekak mat ya, udah disekak mati gitu ya. Misalnya sama mantan ya WA-nya, kan belum tentu. Kita menyampaikannya, ada apa kok masih WA-nan, kasihan banget jam segini masih kerja. Kan lebih enak ya Bu, daripada kemudian kita mengatakan sama mantan ya, itu udah merasa dijudge, sekali dijudge mungkin memaafkan, berkali-kali dijudge, hatinya menjadi luka gitu. Jadi lebih baik kita berhusnuzon dibandingkan dengan bersuudzon. Guci, lugu, dan suci. Kehidupan akan sangat enak kalau saling percaya. Yang kedua, ibu-ibu adalah lengo. Lengo itu minyak ya bahasa Indonesianya. Leng itu artinya menteleng. Menteleng itu matanya melotot. Itu biasanya orang marah ya. Kalau ada yang matanya menteleng atau matanya melotot, ibu-ibu sekalian, maka anggota keluarga yang lain sebaiknya lungo. Lungo itu memisahkan diri ya, pergi. Lungo itu pergi. Lungo. Kalau ada yang menteleng, anggota keluarga yang lainnya lungo, memisahkan diri. Itu bukan berarti lungo selama-lamanya ya, bukan berarti pergi selama-lamanya. Pergi yang selama-lamanya namanya minggat ya, MGT. Bukan. Tapi kita hanya memisahkan diri. Kalau misalnya yang marah di ruang tengah, kita ya siram-siram bunga di depan dulu. Yang marah di ruang tamu, ya kita masuk apa namanya kamar mandi dulu. Nah, kalau saya senang kalau misalnya suami saya itu lagi wajahnya kok kurang sedap gitu, masuk kamar mandi, saya ngosek nanti dengan kekuatan ekstra kamar mandinya jadi lebih bersih, ibu-ibu sekalian.
Nah, mendeleng itu kenapa ya? Seperti kalau kita marah itu kan fire ya, ada fire-nya di sini kan. Kalau kemudian lawan bicara kita memberikan fire lagi, fire with fire, fire on fire, akan terbakar rumah tangga kita. Sebaiknya seperti saat kita Idul Adha itu kan, kalau kita apa habis selesai membuat sate, maka baranya kan kita tinggal aja. Lama-lama bara itu akan habis dan mati, redup, redup, redup dan mati. Seperti itulah kemarahan. Kalau ada yang marah, tidak usah kita ladeni, marah juga. Namanya leng-leng ya. Yang satu menteleng atau melotot, yang satu juga menteleng atau melotot. Nggak jadi, Bu. Maka lebih baik kalau memang nanti ada mahabbah itu kan akan kembali ketika api itu sudah habis. Nanti kalau sepertinya sudah tidak marah lagi, baru semua kita bicarakan baik-baik karena kita ini ada mahabbah di dalam rumah. Lengo, menteleng lungo. Itu kan seperti juga teori psikologi tentang menghadapi anak tantrum ya ibu-ibu. Kalau dia tantrum kan kita juga tidak boleh kemudian ikutan memarahinya, tambah tantrum dia. Kita biarkan saja, lama-lama tantrumnya kan hilang dengan sendirinya. Nah, sekarang yang kayu ya ibu-ibu sekalian. Kayu itu apabila ada yang teka itu teko atau datang, anggota keluarga yang datang, maka anggota keluarga yang lainnya guyu. Guyu itu tersenyum, ibu-ibu sekalian. Ini yang disebut dengan baiti janati tadi, ya. Coba usahakan ibu-ibu, siapapun yang datang, anak-anak, suami, atau mungkin ada keluarga bati yang ikut dengan kita, ini harus kita berikan senyum yang terbaik. Ibu-ibu, senyum itu kan sedekah yang paling indah, paling murah, dan paling mudah gitu ya. Paling murahnya itu karena kita nggak perlu mengeluarkan biaya sebagaimana sedekah yang lain. Paling mudahnya itu kan karena kita tinggal narik syaraf 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, dan bareng ya ibu-ibu. Kalau nggak bareng berarti senyumnya tidak simetris. Senyum tidak simetris itu kan ada gejala-gejala penyakit hati namanya senyum sinis, atau ada gejala-gejala kesehatan ya Bu namanya stroke. Kalau bisa kita itu senyum yang mudah, murah, dan indah. Kenapa indah? Karena menular. Ibu-ibu tersenyum, yang lainnya juga tertular kebahagiaannya. Tapi ibu-ibu cemberut, yang lainnya juga tertular itu rasa tidak enaknya. Kayu. Kalau ada anggota keluarga yang masuk, Assalamualaikum. Dijawab dengan cara yang lebih ceria, biar besok pulang lagi. Waalaikumsalam. Maka anggota keluarga akan datang lagi, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau ada yang datang, Assalamualaikum, dijawabnya Waalaikumsalam gitu ya, ketus gitu ya. Wah, dia bisa balik lagi, ambil kunci lagi, pergi lagi ya. Kapan pulangnya tidak tahu karena tidak ada baiti jannati di situ. Kayu. Kalau ada yang teka, ada yang datang, yang di rumah guyu atau tersenyum baiti jannati. Ini yang dirindukan oleh anak-anak saya, yaitu sore hari. Karena sore hari itu tempat berkumpulnya keluarga, senyuman ayahnya yang dirindukan, senyuman orang tuanya yang dirindukan ketika kita kumpul kembali bersama dalam sebuah keluarga. Gapok ibu-ibu adalah apabila ada yang lega, lega itu bahagia. Ada yang mendapat kebahagiaan, yang lainnya ngepok-pok. Ngepok-pok itu menepuk-nepuk artinya memberi apresiasi, ya. Misalnya ayah cerita nih, Mama, ayah ini dapat kenaikan gaji. Berapa? Berapa ayah? 200.000. Halah ya, cuma naik 200.000 aja kok diceritain sama aku itu. Nggak usah ceritain ya, kalau cuma 200.000. Nah, malah dimarahin cerita naik 200.000. Besok lagi ayah nggak akan cerita sama kita. Karena cerita aja kok pakai acara dimarahin gitu ya. Males jadinya besok benar-benar nggak mau cerita apapun yang terjadi. Keluarganya nggak jadi sakinah karena sudah mutung duluan. Diceritain kok malah dipaido atau malah dimarahin gitu. Anak juga bisa begitu ya misalnya. Mah, nilaiku 80 loh, Mah, gitu. Nilai 80. Dimarahin padahal dia udah PD-nya luar biasa karena teman-temannya 60 misalnya ya. Nilai kok 80 sih, Dek? Udah dianterin tiap hari, udah dilesin, udah dibiayain, masih aja 80. Anak kalau sudah seperti itu, Bu, mentalnya down, down, down. Entah kapan lagi bisa tumbuh. Itu
apa namanya, tidak seperti prinsip gapok ya Bu. Kalau gapok ada yang lega keluarga kita, maka kita ngepuk-puk. Alhamdulillah ya, insya Allah berkah. Dikasih tahu naik 200.000 didoakan. Insya Allah berkah. Nggak usah pakai hanya ya ibu-ibu. Alhamdulillah ya, walaupun hanya 200.000, insya Allah berkah. Nggak usah pakai hanya, itu tetap ada siletnya. Jadi bilang aja, insya Allah berkah. Sambil senyum kita doakan, Alhamdulillah, insya Allah berkah. Sama putranya tadi juga begitu. 80, Alhamdulillah, rezeki banget deh, insya Allah. Nanti kita dampingi terus biar adik bisa 90, habis itu 100. Anak mama memang hebat. Anak mama pasti bisa 100 nantinya bersama mama bareng-bareng. Itu prinsip yang kemudian membuat keluarga menjadi terbombong ya, menjadi terangkat, menjadi terhargai. Tidak ada manusia yang ingin dihinakan. Yang ada adalah manusia itu ingin selalu dihargai. Ibu-ibu sekalian, ada prinsip di dalam keluarga sakinah, saya simpan dahulu untuk bahan diskusi. Kemudian juga ada perkembangan-perkembangan yang harus kita ikuti dalam keluarga sakinah biasa berkembang menjadi extended family. Dan sekarang kita sampai pada keluarga sakinah kita yang melibatkan orang-orang di sekitar kita. Waktu tidak mengizinkan saya untuk menjelaskan lebih jauh. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Betul-betul ilmunya sangat dalam, Ibu. Semuanya daging ya. Banyak daging, semuanya ikan, semuanya telur nih. Jadi semuanya berisi nih, Masya Allah. Jadi silakan ibu-ibu, tadi sudah disampaikan bahwa mohon responnya, mohon partisipasinya untuk menanyakan ataupun ada yang mungkin bisa sharing dan sebagainya. Silahkan, karena ini memang sangat menarik ya Bu ya, tentang keluarga, bagaimana Ramadan ini membuat kita menjadi keluarga sakinah. Dengan Ramadan menjadikan kita keluarga sakinah. Silahkan, silahkan mau di chat room, monggo, atau mau langsung juga raise hand, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya dari mana ya? Silahkan. Eh, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Bulan atau Sri Wulandari dari PCA Kuta Selatan. Kebetulan di LBSO Badungnya saya sekretaris itu di PDA. Izin bertanya Bu Adib Sofia, itu saya pertama kali ikut. Kebetulan saya lihat ada Zoom tadi. Makanya saya kok bagus banget ya tentang keluarga yang sakinah gitu. Jadi gini. eh, Bagaimana caranya untuk kita bisa eh, jadi gini, kita kan mendidik anak itu kan sebelumnya tidak tahu ya caranya bagaimana mendidik anak yang soleh dan solehah gitu. Karena memang dulunya kita ini apa namanya berkeluarga ya berkeluarga aja gitu. Nah, sehingga bisa jadi kita memberikan satu pendidikan yang salah gitu. Ya, maksud saya dalam hal ini adalah saya melihat keluarga Bu Adib Sofia ini sampai ada, mohon maaf tadi apa namanya ya, penghargaan gitu ya. Ini salut banget ya, eh, merasa terinspirasi kalau bisa mendidik juga pendidikan yang baik untuk anak kita gitu. Dalam hal ini, bagaimana caranya untuk mengobati ya, menyembuhkan luka daripada mendidik yang salah gitu, sehingga menimbulkan satu apa namanya ya, mungkin anak itu jadi tidak punya rasa percaya diri gitu ya, cenderung lebih ini apa namanya pesimis seperti itu gitu. Karena saya punya anak tiga, ketiganya dengan tiga kepribadian gitu, dan justru malah apa namanya, justru yang pertama itu saya merasa banyak salah dalam mendidik gitu. Bagaimana Ibu? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab aja Bu Adib ya, biar nanti Baik, terima yang kasih. lain. Terima kasih Ibu Sri Wulandari dari anggota LBSO ya, tadi dari PDA Kute ya, luar biasa responsnya.
Jangankan ibu ya, yang masih anak-anaknya mungkin masih di rumah gitu. Kemarin saya tuh baru dari mengisi di MJS. MJS itu Masjid Jenderal Sudirman ya. Itu ada bapak-bapak Bu yang sudah sepuh gitu, sudah tua. Dia mengatakan, saya itu selama ini apa namanya salah di dalam mendidik anak. Sampai anak saya itu sekarang sudah kerja di Jepang. Kalau saya WA itu 3 minggu baru dibalas dan yang sekarang itu sama sekali tidak dibalas gitu. Pendidikan saya terlalu otoriter gitu katanya kepada anak. Apa yang harus saya lakukan? Nah, dalam kondisi yang sudah sangat apa namanya dewasa begitu anaknya, yang kita lakukan adalah minta maaf ya. Karena apa? Karena anak-anak itu kan apa sebetulnya kadang-kadang juga merefleksikan apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga mereka itu akan kembali ke pelukan kalau kita minta maaf kepada anak bahwa telah mendidik dengan cara yang mungkin saja tidak ideal bagi kehidupannya. Nah, kalau dengan cara seperti itu pernah saya mengikuti sebuah apa namanya fase dalam hidup seseorang. Ternyata dengan cara orang tua minta maaf kepada anak ini cukup efektif. Anak kemudian merasa bahwa oh orang tuaku mengaku bersalah dan sekarang aku akan memperbaiki kehidupan dengan keluarga kembali. Tapi itu kan untuk yang sudah dewasa ya. Kalau saya boleh tahu putranya Ibu Sri Wulandari ini usia berapa? Usia 19 tahun. Oh, udah besar juga ya 19 tahun itu kan. Berarti sudah lepas SMA ya, sudah lulus SMA ya, sudah kuliah mungkin di awal-awal. Eh, Eh, se- Suatu hal yang biasa, Bu, ketika pendidikan anak yang pertama ini masih trial and error gitu. Saya mendapati banyak pertanyaan itu ketika dengan anak pertama itu saya masih belum ngerti caranya jadi orang tua. Tapi anak kedua, ketiga, dan seterusnya insya Allah sudah lebih baik gitu. Hanya kan karakternya udah kebentuk. Bagaimana caranya? Kalau ibu masih tinggal di dalam satu rumah, nggak apa-apa Bu, diperbaiki saja pola komunikasinya. Yang paling penting untuk semuanya ini adalah keterbukaan. Jadi, bagaimana caranya supaya anak dengan ibu ini sekarang itu menjadi bestie, Bu? Lebih banyaklah kita ini sebagai pendengar dibandingkan dengan kita ini kemudian menjadi orang tua zaman dulu yang selalu bicara begitu. Perspektif anak zaman now itu nggak bisa kemudian dengan apa namanya orang tua itu sebagai guru itu sudah mindset mereka udah nggak begitu. Lebih baik orang tua itu menjadi seorang bestie. Makanya yang banyak-banyak adalah waktu bondingnya, Bu. Waktu itu Bestie tidak iya akan aku kan tercipta bidik jika waktu Indonesia kan bondingnya itu tahu masa tidak depan cukup. ini Makanya tadi saya katakan dengan Ramadan ini, Alhamdulillah, kita mempunyai momen-momen penting untuk kemudian sangat akrab dengan anak-anak. Jadi Ibu, Bu Sri, tolonglah dicoba untuk melihatkan tadi mengatakan setiap anak juga beda karakternya ya. Kapan Ibu bisa masuk sebagai bestie itu? Misalnya bisa jalan-jalan berdua saja dengan anak pertama, itu memperbaiki relasi yang selama ini bondingnya mungkin kurang, atau bisa memilih waktu ya ketika ibu masuk ke kamar anak, lalu sambil cerita-cerita, mengusap-usap punggungnya, apa yang terjadi, apa yang dilakukan hari ini, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ibu yang paling tahu kliknya dia itu seperti apa. Waktu yang bisa membuat ibu bonding dengan dia itu kapan itu ibu yang paling ngerti. Karena masing-masing anak kan memiliki karakteristik sendiri. Kalau orang kemudian mengabaikan bahwa yang penting kan kualitas, kuantitas tidak penting. Tapi bagi saya kuantitas sangat penting. Karena yang namanya bonding itu nggak bisa dilakukan dengan cepat. Jadi kita harus pakai acara makan bersama, pakai acara wisata bersama, pakai acara nonton film bersama gitu, pakai acara ngobrol-ngobrol bersama. Bahkan ketika anak-anak masih kecil, yang paling saya nantikan itu yang disebelin sama orang tua. Ketika orang tua merasa lelah antar jemput, saya dengan suami itu lebih senang menggunakan itu sebagai waktu-waktu emas buat anak-anak. Jadi dari SD, SMP hingga SMA itu saya dengan suami almarhum ya suami saya sudah almarhum di bulan Agustus kemarin dan waktu yang paling dirindukan oleh anak-anak adalah sore hari ketika ayahnya menyambut mereka pulang. Nah, saya dengan suami selalu tiktokan ya siapa yang jemput supaya apa?
Di dalam proses penjemputan itu kita ngobrol gitu. Tadi makan apa? Tadi di sekolah sama siapa? Gurunya gimana? Belajar apa? Tapi tidak secara terus-menerus kita sampaikan seperti orang mewawancarai ya. Biarkan mereka kemudian kita pancing. Nanti kan banyak sekali, lalu kita menimpalinya dengan berbagai macam hal. Nah, Bu Sri Wulandari, temukan waktu emas untuk ngobrol sama anak itu baiknya kapan? Lalu juga saya sarankan di dalam setiap keluarga itu harus ada kurikulumnya ya, ibu-ibu sekalian. Keluarga itu kan gini, kenapa setiap kita menikah dikatakan sudah berumah tangga? Padahal belum tentu rumah itu kan ada tangganya ya. Kan nggak setiap rumah itu tingkat gitu. Atau nggak setiap rumah memerlukan tangga yang tangga dari bambu itu ya. Tidak setiap rumah memerlukan itu. Karena apa ibu-ibu sekalian? Rumah memang tempat berlindung bagi semuanya. Memang pilar-pilarnya merupakan prinsip-prinsip hidup kita. Tapi ingat rumah itu ada tangganya, ada blueprintnya. Step-step dalam hidup kita itu harus ditata. Kapan mau punya anak, kapan mau lulus sekolah atau mungkin kita ngambil studi lanjut, kapan kita mau buka usaha, kapan kita mau mulai nabung untuk umroh, kapan kita mau mulai nabung untuk haji, kapan kita mau birrul walidain dengan memberikan orang tua sebulan segini kemudian meningkat menjadi sebulan segini. Kapan kita mau bisa wakaf, kapan kita mau ini ditata Bu. Kapan kita bisa ngeleskan anak-anak ditata semua. Sampai kemudian goals yang terakhir dari rumah tangga itu adalah husnul khotimah, ibu-ibu sekalian. Makanya sekarang suami saya sudah sampai ke husnul khotimah, tinggal saya melanjutkan goal-goals yang sudah dibangun di dalam blueprint kurikulum keluarga kami. Nah, ibu-ibu juga bisa begitu. Jangan kemudian, kan dahulu juga ya, kan menikah-menikah aja. Kita memang tidak banyak pertimbangan, tapi ibu-ibu sekalian, ketika kita sudah berada di dalam komitmen keluarga itu harus berembuk nih. Keluarga kita mau dibangun kayak apa? Blueprint yang akan kita capai kayak apa? Kalau memang husnul khotimah berarti langkahnya kan banyak nih. Nggak bisa kemudian orang tiba-tiba husnul khotimah kan. Ada usaha-usaha yang perlu kita apa namanya kita jalankan. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Itulah hakikat dari rumah tangga. Kenapa kemudian harus ada kata tangganya? Karena kita akan menuju proses itu bersama-sama. Nah, Ibu Sri Wulandari juga saya kira begitu. Anak-anak akan diapakan itu Anda harus punya planning. Di awal mungkin kita menikah ya asal menikah aja gitu ya. Tetapi kalau sudah seperti ini, kita sudah apa namanya membangun hidup yang nanti goalsnya itu akan menjadi insan yang husnul khotimah, mau nggak mau harus ditata. Tangganya seperti apa, kurikulum keluarganya harus dijalankan dengan baik. Begitu untuk Bu Sri Wulandari, bukan sesuatu yang mudah, tapi insya Allah bisa untuk ditata pelan-pelan. Terima kasih. Eh, Devi. Terima kasih. juga, Mengurangi. mohon maaf bila bila boleh nih. Mm-mm. Bagus sekali sih penjelasannya. Tadi dibilang ada blueprint kurikulum keluarga dari Bu Bunda Adip Sofia gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Boleh nggak dijadiin role model ya? Adalah maksud saya begini, untuk Mm-mm. kita ada gambaran gitu, karena kita kan semua ini masih meraba ya, seperti apa Betul. husnul Ya. khotimah yang bagaimana gitu kan. Mm-mm. Nah, Ya, ketika baik. ada blueprint, kita akan lebih mudah untuk Iya, setiap membuatnya. keluarga blueprintnya sendiri-sendiri ya, Bu. Misalnya, ini contoh kecil ya, saya berikan contoh kecil. Memang yang paling kenceng itu suami saya di dalam keluarga, almarhum suami saya ya. Contoh dalam persoalan penggunaan gadget. Nih, persoalan penggunaan gadget ini yang jadi pertanyaan ibu-ibu di mana-mana. Sekarang ini kemarin saya mengisi di Paudasmen PDA Kota, ada gejala bahwa anak-anak zaman sekarang itu terlambat berbicara. Kenapa? Karena terhadap HP ini mereka mengkonsumsi terus, tapi mereka tidak mempunyai waktu jeda untuk memproduksi pesan, sehingga mereka memasukkan pesan terus, pasif, tidak berupaya untuk memproduksi pesan, sehingga cara-cara mereka berbicara itu terlambat gitu ya. Kemudian kemampuan untuk mengungkapkan gagasan itu terlambat gitu. Ini gejala-gejala di mana-mana. Nah, ibu-ibu sekalian, ada prinsipnya ya, kalau di dalam keluarga itu ada kesepakatan-kesepakatan. Misalnya,
ketika berhadapan dengan anggota keluarga saat makan bersama atau saat liburan bersama, HP ditaruh di tengah. Yuk kita ngobrol siapa yang mau melempar obrolan ya, siapa yang mau punya curhat-curhat, HP ditinggal dulu karena ini tuh sangat menyita perhatian ya, menyita waktu. Ditinggal dulu lalu kita ngobrol-ngobrol. Atau pada saat anak-anak masih kecil, ibu-ibu sekalian, suami saya itu membuat draft perjanjian berapa jam pemakaian gadget di dalam satu hari. Siapa yang tanda tangan? Yang tanda tangan saya dengan anak saya. Ya, disepakati sesuai dengan umurnya. Satu hari 1 jam, satu hari 2 jam. Sehingga kalau ada anak saya itu melanggar jam itu, suami saya ngeluarkan kertasnya. Ini kertas perjanjian antara mamah dengan adik untuk tidak menggunakan gadget lebih dari sekian jam. Dikeluarkan sama dia. Sehingga mau nggak mau, karena yang tanda tangan saya, maka saya harus menegakkan, anak saya juga tanda tangan, dia juga kemudian sudah merasa menyepakati itu, tidak dilanggar perjanjian itu. Termasuk juga kurikulum keluarga bahwa sehabis maghrib kita tidak menonton TV, tidak menonton YouTube dan barang-barang bunyian yang lainnya. Fokus pada bagaimanakah kita mengaji, bagaimanakah kita sunyi di dalam persiapan hidup dalam beragama antara maghrib dengan isya, waktu yang sakral untuk kita menjadi hamba, mempersiapkan ibadah kita gitu dengan baik. Itu juga harus disepakati. Lalu juga tentang kemampuan anak untuk berbicara itu juga kita latih ya, tadi fungsi keluarga sosialisasi, misalnya di dalam keluarga kemudian diberi giliran siapa yang sholat ini ceramah. Nah, sekarang siapa yang ceramah digilir dari ayah ceramah walaupun hanya 5 menit, saya kemudian juga diberi giliran oleh ayahnya ceramah, kakak, adik, semuanya diberi giliran sehingga mereka terbiasa untuk mengkonstruksi apa yang aku akan sampaikan. Walaupun hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anadzafatu minal iman, sebagian sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya mungkin begitu, tapi lama-kelamaan kan anak terlatih untuk menyampaikannya secara lebih luas, lebih terurai dan sebagainya. Tapi harus diberi kesempatan untuk dia memberikan sesuatu pada orang lain. Nah, ini fungsi sosialisasi di dalam keluarga seperti itu. Ada latihannya ya, bahwa di rumah kita harus bagaimana, di luar rumah harus bagaimana, kita sampaikan kepada anak-anak dan itu mereka ikuti, mereka taati. Adzan maghrib berarti semua televisi, YouTube dan sebagainya harus mati. Yuk kita mempersiapkan diri untuk sholat, kemudian kita ngaji, baca tafsir boleh, baca buku boleh, baca apapun boleh, tapi rumah harus sunyi sampai dengan isya. Isya sholat, baru kemudian mereka belajar dan beraktivitas yang lainnya. Itu harus disepakati bersama, Bu. Memang keluarga itu seperti main layang-layang ya. Kadang-kadang kita ulur gitu ya, udah nonton film yang edukatif nggak apa-apa gitu, main sama teman nggak apa-apa. Kadang kita ulur gitu, tapi ada waktunya gitu, kita tarik juga, nggak bisa kita ulurkan terus. Ada waktunya gitu, sehingga mereka tetap hidup di dalam kendali rumah tangga. Kita sampaikan bahwa Al-Quran dan hadis harus jadi pegangannya, jangan sampai kita keluar dari itu. Prosesnya mungkin agak lama Bu Sri Wulandari, tapi mudah-mudahan masih bisa untuk direcovery. Saya yakin Ibu bisa, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Bu Sama-sama. Adib. Selanjutnya sebelum Bu Nisa ada Bu Fitriah Makawi ya, yang tadi sudah raise hand. Silakan Bu Fitriah Makawi disampaikan pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sangat bangga sekali dan bahagia sekali setiap ada momen gak pernah kesempatan ketemu dengan kakak kelas saya, idola saya. Ini Mbak Afi, Iya. yang saya ingin tanyakan, ini kalau misalkan yang tadi disampaikan bahwa seperti pembinaan dalam rumah tangga itu sudah jelas adanya kebersamaan, pemahaman antara suami dan istri gitu. Tapi kebanyakan ini kan karena memang perbedaan cara pola pikir, perbedaan pendapat, ini sehingga terjadi akhirnya dampaknya itu kepada anak didik gitu ya. Kalau saya mungkin karena anak-anak sudah agak besar ya Mbak Afi ya. Maaf ini karena saya sudah biasa manggil Mbak Afi dari dulu jadi mau beda. Sehingga
untuk mengikuti untuk anak pertama, kedua karena di pondok semua itu insya Allah sudah mulai. Yang jadi permasalahan adalah ini yang terakhir ini karena memang mungkin sangat menjadi kesayangan ayahnya, kemudian sehingga yang terjadi adalah temperamen yang sangat tinggi sekali. Ketersinggungannya sangat tinggi sekali. Ini sudah kita coba dengan cara yang kita sambil belajar ya psikologi pendidikan anak seperti apa. Kita ajak bicara pelan-pelan. Kakaknya juga sudah mencoba memberikan apa namanya pencerahan gitu ya. Kita sudah coba, tapi sangat-sangat sulit untuk saat ini. Anak saya kebetulan usia kelas 3 SMP yang bungsu ini, Mbak Fi. Jadi bagaimana cara menyentuhnya. Kemudian yang jadi permasalahan memang di antara tiga ini memang dari segi ini memang beda sendiri, sehingga mungkin dari luar ini, keluarga dari luar maupun dari masyarakat itu memang kadang disampaikan tidak terasa dilontarkan, oh ini kok begini dibandingkan dengan yang lainnya. Saya paham itu dia sangat terluka. Nah jadi mohon pencerahannya bagaimana kira-kira saya ini untuk bisa memberikan yang terbaik lah buat si kecil ini gitu loh. Kemudian yang kedua, ini anak yang tengah ini baru saja lulusan pondok ini ya. Nah, saya menikmati sekali perkembangannya dan saya baru sekarang membuktikan, menyaksikan ketika keluar pondok ini karena laki-laki sendiri ya. Jadi sekarang itu apa-apa, abang sudah dewasa Umi. Jadi gitu ya. Jadi abang pengen ini Umi. Jadi ketika diarahkan itu mintanya kita pelan-pelan. Walaupun itu nanti dijalankan, cuman ya akhirnya dia ingin ada pengakuan bahwa dia itu sudah bisa hidup sendiri gitu. Nah, kebetulan ini insya Allah setelah Syawal nanti ada pengabdian. Mohon pencerahannya bagaimana supaya saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Karena memang kalau untuk pendidikan anak yang sudah dewasa ini saya rasa kok lebih sulit daripada kita memulai lagi yang lebih dasar ya untuk membentuk fondasi ini. Mungkin itu Mbak Afi, terima kasih dan mohon maaf. Baik, terima kasih Mbak Fitria Makawi. Saya langsung Bu Vivi. Silakan Bunda langsung. Harusnya pakai password ya, curhat dong mah ini. Oke. Baik, tadi ada problem tentang anak ketiga ya, yang mempunyai karakter yang berbeda dari kakak-kakaknya. Pertama yang dilakukan adalah analisis ya antara ibu dengan bapak, apa yang terjadi, kenapa yang terakhir ini menjadi sangat spesial gitu ya. Di dalam proses perkembangannya itu kenapa? Apakah memang dia tumbuh dengan keadaan yang ketika kita sudah sangat makmur, artinya melimpah dari sisi ekonomi. Ini berbeda loh Bu antara anak pertama yang dalam keadaan kita serba naik motor kemana-mana. Anak saya suka cerita, enak banget ya dek kamu lahir-lahir udah ada mobil, udah ada gini-gini. Itu berbeda ketika mereka kemana-mana naik motor, kadang sendalnya hilang, topinya hilang, jilbabnya melayang gitu ya. Tapi kemudian dengan anak yang berikutnya, apalagi yang terakhir gitu, yang menemukan keluarganya itu sudah dalam keadaan berkecukupan. Jangan-jangan ini juga pola pendidikan kita yang berbeda. Dahulu mungkin kalau anak minta apa-apa, kita berpikir 1000 kali karena kondisi ekonomi kita belum begitu mapan. Tapi mungkin untuk yang anak-anak terakhir ini maunya apa? Kasih, kasih, kasih. Mungkin polanya dari kita sendiri yang membuat karakternya menjadi berbeda. Atau sebab lain ya, misalnya kita lebih banyak bacaan atau lebih banyak mendapatkan asupan-asupan dari YouTube dari mana-mana yang kebetulan caranya itu strict yang membuat kita lebih ketat dibandingkan dengan pendidikan pada anak-anak yang sebelumnya gitu. Itu juga membuat pola-pola menjadi berubah. Cobalah yang pertama sekali dianalisis Ibu Fitria Makawi ya, Mbak Fitria Makawi dengan suami, apa yang kira-kira menyebabkan pola-pola pendidikan terhadap anak terakhir ini berubah. Yang ketiga, yang berikutnya kalau sudah ketemu, tidak ada jalan sekarang ini adalah keterbukaan. Jadi mau nggak mau, itu adalah sebuah solusi yang paling top bagi saya, yaitu apa? Menciptakan kedekatan kepada anak.
Kalau sudah menciptakan kedekatan pada anak, anak kemudian ada keterbukaan terhadap apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa peristiwa-peristiwa yang melingkupi dia, apa cita-cita dia, apa keinginan masa depan dia, itu sudah selesai. Kemudian tinggal bagaimana listening skill kita berjalan ya. Listening skill itu adalah kemampuan mendengarkan ibu-ibu sekalian. Jangan kita ini ketika anak bercerita, lihatnya ke HP atau kita memberikan apa namanya komentar sekedarnya. Oh iya toh, nggak dilihat anaknya malahan cuek gitu loh sebagai orang tua. Jangan, itu passive listeners ya. Yang kita lakukan juga bukan sebagai kompor juga ya ketika anak cerita, mah temanku tuh orangnya tuh nyebelin banget. Oh iya, mana biar mama datengin. Nah itu kompor juga, itu juga nggak bagus. Anak juga tidak ingin orang tuanya terlibat di dalam urusan mereka terlalu jauh gitu. Sebaiknya kita berada di tengah-tengah dan tetap objektif, serta memberikan masukan di saat yang tepat. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pendengar aktif yang objektif? Ya kita memberikan perhatian ya sambil kita lihat matanya. Terus kita berikan respons ketika dia bercerita. Oh iya, hmm, oh iya toh, oh atau menunjukkan antusiasme kita bahwa dia itu bercerita. Kemudian apa namanya? Kalau dia sudah bercerita gitu, ketika kita melihat ini saatnya yang tepat nih kita untuk memberikan masukan-masukan, baru kita berikan. Dan tidak berupa dukungan yang luar biasa. Sini, biar mama yang selesaikan. Itu enggak ya. Tapi kita sampaikan, ini kayaknya masalahnya di sini, Dede. Gimana kalau kita coba cara ini? Nah, ini baru kemudian anak bisa memberikan jawaban, kira-kira tepat enggak solusi yang kita tawarkan bagi mereka. Karena yang menghadapi real masalah itu adalah anak-anak sendiri. Hal ini, ibu-ibu, tidak akan tercipta tanpa bonding yang bagus antara kita dengan anak-anak. Tapi di sini saya juga suka ya beberapa pertanyaan ini kaitannya dengan anak. Karena pada beberapa minggu ini, kalau saya berbicara tentang keluarga sakinah itu, kaitannya selalu dengan relasi dengan suami. Banyak yang bermasalah dengan suami. Tapi alhamdulillah di forum ini, insya Allah dengan suami semuanya baik-baik saja. Semuanya bisa berkoordinasi bekerja sama untuk membangun keluarga sakinah. Tinggal nih bagaimana dengan anak-anak yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan bisa tercipta Bu Fitria Makawi untuk dialognya yang resep paling jitu adalah dengan dialog anak itu sendiri nanti menemukan kliknya bersama anak di dalam dialog itu. Apa yang akan bisa Ibu lakukan, apa yang bisa Bapak lakukan, apa yang nyaman untuk mereka terapkan, itu dapatnya dari dialog antar anggota keluarga. Guci, lengo, kayu, gapo. Iya. Terima kasih Bu Vivi. Iya, Masya Allah, ini luar biasa ya, ininya filsafat apa namanya, filsafah dari keluarga Sakinah Bu Adib Sofia, Masya Allah. Baik, ini ada lagi Bunda pertanyaan dari Ibu Anissa dari Gianyar. Monggo Bu Anissa, silahkan langsung saja. Bu Anissa. Bunda Anissa, iya, Bunda Nisa dari Gianyar. Dibuka aja ininya Bu, ininya. Itu masih di mute soalnya. Oh, Ya. oke. Kita dibuka ya. Makasih Bunda Vivi. Assalamualaikum Mbak Afi. Selamat Waalaikumsalam. Oh, iya nggak kelihatan, cuman matanya yang kelihatan. Selamat datang di Bali meskipun via Zoom ya. Beliau ini andalan kami di Angkatan 96 untuk jadi motivator sekaligus penasehat kalau kajian-kajian angkatan. Saya ingin bertanya Mbak Afi. Saya itu kan membangun keluarga itu berangkat dari kultur budaya keluarga yang sangat bertolak belakang. Jadi suami saya itu ini bukan saya buka aib ya, hanya sebagai sharing aja. Suami saya itu bukan Muhammadiyah, bukan NU. Jadi sekuler banget gitu. Makan ketika melamar itu saya bingung ayah saya. Ayah saya kan Muhammadiyah tulen ya. Ibaratnya semua anaknya nggak sekolah kalau nggak ke Muhammadiyah. Bapak kenapa mengizinkan saya justru ini yang diizinkan? Dia beda banget kultur budaya. Almarhum ayah saya bilang waktu itu cuman gini, di Indonesia ini banyak orang baik, karakter keluarganya baik, tapi tidak tersentuh dakwah. Kamu punya kesempatan untuk berdakwah, itu kata ayah saya. Ya alhamdulillah dikuatkan juga dari ibu, kata ibu saya memang saya pikir
prinsip keluarganya ekstrim. Dia bilang begini, ibu itu kepala rumah tangga itu ayah, tapi ibu itu lehernya, yang menggerakkan kepala itu leher, kata ibu saya. Akhirnya saya berangkat kami menikah, dan alhamdulillah memang benar apa yang dikatakan ayah saya. Bahkan ketika saya minta anak saya sekolah di Mualimin, suami mengizinkan. Bahkan ibu mertua saya, ketika saya kesempatan tugas dinas di Jakarta, itu kesempatan saya untuk mendekatkan ibu mertua, karena ibu mertua saya itu masih punya tradisi bakar menyan malam Jumat. Ya, Mbak Api. Alhamdulillah sih 5 tahun saya pendekatan ke mama tuh sampai akhirnya bertanya, apakah mama masih boleh berziarah? Jadi kultur Muhammadiyah masuk di keluarga mama. Itu. Saya bilang boleh Ma, bahkan saya kan masih terus ikut mama berziarah. Itu. Jadi tradisi itu hilang, dan mama sempat berwasiat sebelum waktu itu dia bilang kalau mama meninggal, mama mau dimandikan sama Uni. Dia bilang saya. Ya alhamdulillah waktu mama sakit keras di muktamar saya berdoa, ya Allah, waktu itu pas muktamar, kalau seandainya ini adalah terakhirnya mama, izinkan saya selesai muktamar. Kalau Allah mau memanggil mama, izinkan setelah muktamar. Dan benar 2 hari setelah muktamar, Allah memanggil mama. Jadi saya sempat mengurus jenazah beliau. Jadi kata kakak ipar saya, satu-satunya menantu yang mengantarkan kalimat terakhir untuk mama itu adalah saya. Jadi, nah kembali ke kultur budaya Mbak Afi. Saya itu dari kecil mendidik anak saya itu, ya budaya pendidikan kita lah di Muhammadiyah, bahwa salaman ke orang tua itu cium tangan, dan saya tahu ya nanti dia akan bertemu dengan aturan yang bahwa mana muhrim dan mana yang bukan. Dan ketika di Mualimin mungkin dia sudah mendapat pendidikan itu. Ketika dia pulang liburan kan ada 2 pupu dari dia yang dari sebelah ayahnya yang tidak bisa dia cipika-cipiki lagi gitu. Nah itu dia bertanya, Ibu, saya harus bagaimana ini? Padahal kan mereka masih menyodorkan pipi gitu. Ya itu saya masih menjawabnya, ya nak, ini bagian dari dakwah kita, pelan-pelan saja. Beberapa saudara ayah sudah mulai paham ketika mau salaman sama ibu, dia nggak lagi mengulurkan tangan pun tidak, saya bilang gitu. Itu Mbak Afi, apakah apa yang saya sampaikan ke anak saya benar, bahwa pelan-pelan nak, walaupun ya tidak langsung kita bisa tolak, tapi saudara ayah sudah mulai begitu ke saya. Itu Mbak Afi. Makasih Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik. Saya lanjut ya Mbak Vivi. Lanjut, Bun. Terima kasih Mbak Nisa yang telah memberi apresiasi. Ya mudah-mudahan bagian dari hidup saya bisa menjadi hal yang bisa dijadikan sebagai ini ya salah satu rujukan mudah-mudahan. Karena kalau saya kan sudah selesai ya, suami saya sudah pada waktu meninggal itu mengatakan, terima kasih ya Ma, aku ridho dengan apa yang Mama lakukan selama ini. Mudah-mudahan nanti Mama juga menyusul husnul khotimah. Insya Allah semua ini di dalam kita berumah tangga hampir lebih dari 23 tahun. Itu sudah merupakan keluarga sakinah. Itu bagi saya sudah tidak mikir lagi yang bagaimanakah relasi dengan suami ya. Kalau Bu Nisa mungkin sekarang masih berjuang, barangkali walaupun pernikahan sudah berlangsung puluhan tahun, tetapi sisa-sisa dari kehidupan yang berbeda dengan Bu Nisa itu mungkin saja masih terasa di bagian-bagian tertentu itu. Ya, ini malah justru yang jadi keputusan muktamar kita kan, namanya adalah gerakan inklusif kan, yang namanya amaliyah solihah gitu, yang namanya karakter RPB di dalam risalah perempuan berkemajuan itu kan yang muncul kalimat atau kata yang berbeda dari muktamar-muktamar sebelumnya adalah menjadikan diri kita ini inklusif gitu. Dan kita biasa berada di dalam perbedaan itu. Nah, Mbak Nisa dengan pernikahannya bukan dengan orang Muhammadiyah, bukan orang NU, juga dia mempunyai pandangan yang mungkin jauh gitu ya dari orang Muslim pada umumnya, dan ternyata bisa membawa pada kehidupan yang lebih baik. Itu sesuatu banget ya.
insya Allah mertua, suami, dan juga anak itu berarti sudah terpandu dalam hidayah Allah. Kan kemudian Mbak Nisa kemudian tetap teguh kan di dalam pernikahan itu, tidak pernah kemudian berpikir akan bercerai, akan berpisah, tapi tetap berada di dalam pernikahan yang bahagia itu tidak masalah. Berarti Allah memang selama ini memandu untuk tetap memelihara kesatuan di dalam keluarga. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat ya. Apabila keluarganya keluarga baik semua, insya Allah khairah ummahnya juga menjadi baik. RT-nya baik, RW-nya baik, kelurahnya baik, sampai kemudian ke seluruh negaranya baik. Apa yang dilakukan oleh Mbak Nisa tentu sudah sesuatu yang baik, hanya saja mungkin saja pada situasi-situasi tertentu ada perbedaan-perbedaan yang harus didiskusikan, didialogkan. Kita kan punya ya prinsip-prinsip ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Untuk kita menyeru kepada kebaikan itu memang cara-caranya harus dengan lidah yang tertata, dengan bijaksana yang menyampaikannya. Kemudian bagaimana? Dengan mau izoh yang hasanah, dan apabila yang kita hadapi itu benar-benar susah banget atau mungkin nyebelin atau nyinyir atau julid, kita baca ayat lanjutannya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita sampaikan dengan cara-cara yang agak keras, yang agak tegas, tapi tetap dengan cara-cara yang ahsan. Cara ahsan itu bagaimana? Kita memberikan pandangan kita tanpa menghinakan orang lain. Kita memberikan pandangan kita tanpa merendahkan orang lain. Prinsipnya sebetulnya adalah saling menghargai. Saya sampaikan di mana-mana, tidak ada orang yang mau untuk tidak dihargai. Semuanya itu happy kalau dihargai. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah memberi penghargaan kepada lawan bicara kita sambil kita menyampaikan hak-hak pandangan-pandangan dari kita. Insya Allah, kalau semuanya tertata dengan baik, kita tidak melanggar prinsip-prinsip kesopanan, kita selalu menghargai lawan bicara kita, semua perbedaan-perbedaan itu dapat didiskusikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bukankah dalam keputusan muktamar kemarin kita juga sebagai orang yang menjadi agen perdamaian. Nggak boleh kita ini jadi orang yang cuek apabila ada konflik di sekitar kita, harus menjadi pengerat atau orang yang mempererat kondisi-kondisi antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bu Nisa, saya kembalikan pada Mbak Vivi. Iya, terima kasih Bu Adib, Masya Allah ya. Semakin siang semakin menarik ya, semakin juga banyak merespon. Usul Silakan. aja Bu. Ya, gimana? Gimana Bunda? Usul nanti maksudnya kajian lagi dengan Bu Adib. Ini kan hari ini banyakan curhat Bunda. Ya. Banyakan curhat. Jadi nanti itu dikaji yang bukunya masalah prinsip-prinsipnya keluarga sakinah seperti apa seperti Ya, itu. betul. Ada juga Bu prinsip tentang kata-kata saja, bagaimana cara kita menyampaikan dalam kata-kata per kalimat itu. Saya sekarang banyaknya bicara tentang itu komunikasi sosial di dalam Al-Quran, bagaimana berinteraksi dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu ya ada bagiannya tersendiri. Mudah-mudahan nanti suatu saat. Ini banyak yang dari PWA di luar Bali Bu. Dan PP Putrias juga gabung itu. Alhamdulillah banyak yang gabung. Materinya menarik, yang menyampaikan juga kayaknya memang banyak di hati teman-teman ini. Iya, ternuan sangat. Iya, masih ada Bu Vivi? Alhamdulillah ini kan dari Majelis Tabligh dan Ketarjihan PWA Bali ini akan berencana mendirikan Biksa Bunda. Oh iya. Ya, akan mendirikan Biksa. Nanti mungkin juga kami butuh konseling atau butuh bimbingan juga dari Bunda ya. Dan kita akan bersinergi dengan MHH, dengan Posbakumnya, juga MKS, dengan Bakesosnya, dan juga dengan majelis-majelis dan lembaga yang lainnya. Semuanya sih bersinergi ya. Akan membuat itu. Jadi kita akan merealisasikan dari waktu itu kita dari Tabligh kan ikut konselor Biksa di Sidoarjo. Beberapa 2 bulan yang lalu ya. Lalu insya Allah nanti kita akan segera mendirikan karena memang ternyata persoalan rumah tangga ini persoalan yang sangat kompleks ya, yang kompleks dan cukup menarik. Artinya banyak juga ya dari
keluarga-keluarga kita sendiri juga banyak yang Iya. memang membutuhkan seperti itu. Nah, Banyak Bu, ini ada child free, fatherless, marriage carry itu saya banyak bicara di mana-mana karena anak sekarang tidak senang menikah Bu. Ada permanen LDM, ada lavender marriage, ada problem pencari nafkah sekarang ini justru pada lansia. Banyak sekali problem-problem di dalam rumah tangga harus kita selesaikan karena keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang menentukan nasib peradaban bangsa. betul Bunda. Silakan mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan lagi terkait dengan materi ya, yang tadi disampaikan bagaimana membangun keluarga sakinah dengan Ramadan. Mungkin sebelum yang lain ada sedikit pertanyaan Bunda. Ada yang nitip Dari Mbak pertanyaan ke Vivi saya. sendiri. Enggak ada yang nitip. Oh iya. Tadi kan terkait Bunda menyampaikan ketika Ramadan biasanya kan suaminya Bunda ya yang almarhum Allahumma yarham lebih strike artinya lebih minta banyak waktu buat keluarga ya. Nah, sedangkan kita juga sendiri di Aisyah kan ada beberapa kegiatan ketika Ramadan. Nah, itu kan berarti kita harus lebih memprioritaskan keluarga ya Bunda ya. Oke. Artinya bagaimana itu kita bisa mengkomunikasikan dengan keluarga dan juga dengan teman-teman kita di apa namanya di Aisyah gitu agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kadang-kadang memang dilema gitu Bunda antara kita harus keluar atau kita memang diminta untuk di rumah seperti itu Ya, Bunda. baik. Gitu. Terima kasih atas titipan pertanyaannya yang disampaikan kepada Ibu Vivi. Yang namanya aktivis Aisyah itu ya harus aktif ya, ibu-ibu sekalian. Tinggal kemudian masalah komitmen dan juga kesepakatan-kesepakatan di dalam kegiatan-kegiatan kita itu dikomunikasikan dengan keluarga atau tidak. Jadi setiap ada acara itu jangan sampai kemudian keluarga itu tidak tahu. Jadi ridho itu tetap harus ya Bu. Ridho pada suami dan anak-anak itu kita mintakan gitu. Jadi misalnya ini kebetulan nggak bisa buka bersama, buka di rumah karena harus mengisi di sini atau harus ada kegiatan Aisyah di sini yang sifatnya ibadah. Jadi nanti kita akan selalu mempertimbangkan apakah ini hanya senang-senang ataukah ini ada nilai ibadahnya. Kalau ada nilai ibadahnya, ayo kita support nih. Kalau kemudian itu hanya senang-senang, tidak gitu. Jadi kita pertimbangkan yes atau enggak. Setiap undangan ya ibu-ibu sekalian, setiap undangan itu selalu saya share di grup keluarga. Baik waktu ada suami maupun tidak ada suami, saya selalu cerita ke anak-anak. Mama harus gini, jadwal mama ini gini. It's okay ya, oke kata anak-anak. Atau waktu itu suami yang menyeleksi. Ini nggak bisa mah karena aku pengen ngajak mama ke sini itu. Ya udah saya bilang maaf, saya tidak bisa karena ada agenda keluarga, gitu aja Bu. Jadi semua kita tarik ulur ya. Kadang-kadang kita yes, kadang-kadang mungkin kita apa namanya, melepas dulu untuk ada yang difokuskan di dalam keluarga karena sudah teragenda dengan keluarga. Memang begitu Bu dinamikanya. Kadang kita ikut, kadang enggak gitu. Oh kita lihat prioritasnya. Apakah ada teman yang menangani? Oke kalau ada berarti kita fokus ke keluarga. Tapi kalau pada saat itu kita yang menjadi penanggung jawab berarti kita minta izin ini kebetulan yang jadi penanggung jawabnya mama nih, jadi nggak bisa enggak harus mama. Oke, kalau gitu mama kita support. Orang lain mungkin sedang memprioritaskan kegiatan yang lain silakan. Tapi yang seimbang ya, jangan kita terus-menerus nggak hadir gitu ya. Itu juga jangan. Kita tetap sesuai dengan tanggung jawab kita gitu. Jadi proporsional Bu, karena keluarga-keluarga Aisyah juga harus menjadi keluarga sakinah. Jangan sampai kita mengurusi program keluarga sakinah orang-orang, tapi keluarga kita sendiri kurang perhatian. Nggak bisa itu. Jadi harus betul-betul kita kelola dengan baik. Komitmen-komitmen dalam keluarga kita jaga, tapi juga teman-teman yang lain bisa saling menerima. Jadi sampai karena saya ini dari 2001 itu di Suara Aisyah ya Ibu-ibu, itu sampai anak-anak itu merasa Suara Aisyah itu kayak rumah itu ya. Kan kalau ke selatan mampir karena sejak dari kecil mereka ikut saya rapat, ikut saya ngapa-ngapain di Suara Aisyah sebagai organisasi itu sebagai sebuah rumah bagi mereka juga. Jadi kalau saya mengatakan pamit ke Aisyah, pamit ke Suara Aisyah itu sama juga dengan oh mama sedang ke rumah yang sana gitu karena sehari-hari itu mereka saya libatkan di dalam kegiatan beraisyah. Itu caranya menyeimbangkan juga antara kehidupan organisasi dengan kehidupan di rumah. Belum lagi faktor variabel yang lainnya, Bu, pekerjaan.
Pekerjaan kan juga tidak boleh diabaikan, itu juga perlu dinamika yang luar biasa. Kadang-kadang juga kampus juga kita apa namanya ada jedanya supaya kita bisa di masyarakat. Di masyarakat juga kadang-kadang kita ada jedanya karena di kampus lagi ada pelatihan, nggak bisa kita tinggal misalnya kan gitu. Jadi tetap kita atur bagian mana yang kita bisa memberi jeda, bagian mana yang kita bisa ikut dan harus ikut gitu. Skala prioritas yang menjadi pedoman kita untuk kita tidak meninggalkan tanggung jawab. Iya, Terima jadi kasih. kondisional ya Bunda ya, atau Iya, fleksibel lah ya, proporsional iya, mana yang skala lebih penting di antara yang ada seperti itu. iya, iya. Jadi berarti Bunda ini Aisyah ini udah rumah keduanya ya, Masya Allah. Iya. Sejak Rumah kecil kan saya kedua. ikut ibu terus ya, Bu. Ibu kan di PP. Jadi sejak kecil saya ikut, ya sampai tua jadi rumah saya. Ya Allah. Berarti betul-betul berhasil pengkaderan ibundanya ya, Masya Allah. Insya Allah Hasil. mudah-mudahan istiqomah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Baik. ibu-ibu sahabat Aisyah dimanapun berada nih yang sudah ikut Zoom, monggo mungkin ada yang mau dipertanyakan, masih ada waktu nih, kurang lebih 15 menit lagi untuk kita sharing ya. Karena kita pada jam 10 mungkin sudah selesai 10 waktu Indonesia Tengah ya, Bunda. Oke. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan Bisa lagi. Terima kasih. bisa Monggo. tambah tanya ya sebentar ya. Gimana? Bisa mau tambah Oh, bertanya. silakan. Nah, Oh, Bu. tadi terakhir ketika Mbak Afi mengatakan untuk ada apa namanya, tanyalah dulu ya terhadap apakah perlu, karena sekarang ini kita kan pada sibuk semua ya dalam satu keluarga, apakah kira-kira perlu ya kita membuat satu grup ya misalkan untuk keluarga kecil kita, kalau apakah Mbak Afi melakukan itu gitu. Terima Oh, kasih. sama-sama. Ibu selama ini nggak ada grup keluarga kah? Nggak ada Mbak Afi. Masya Makanya, Allah. maksudnya kalau grup keluarga besar ada Mbak Afi. Grup Kalau keluarga kecil, keluarga Bu, besar maksudnya itu keluarga kecil kita, sangat-sangat penting. Keluarga inti. Iya, ya, keluarga inti itu maksudnya. bahkan bahkan dikasih apa namanya paling atas tuh Bu namanya Bu sematan, bahkan Ya, ya disematkan. dimakan. Iya, keluarga itu wajib dan menjadi sesuatu yang harus kita sapa tiap hari. Bu, pas lagi seperti ini yang saya rapat adik kakak di rumah lagi ngapain? Kita biasa begitu Bu. Jadi saling pantau gitu, lagi pada ngapain gitu. Udah makan apa belum? Terus sekarang di rumah ada apa saja yang dimakan? Hanya masalah yang sepele. Justru ruhnya keluarga itu kalau kita ngobrolin hal yang sepele. Jadi hal-hal yang sepele dalam kehidupan sehari-hari yang kadang bagi orang ngapain sih ngomongin yang gituan, tapi bagi keluarga kita justru ngomongin hal yang sepele. Kita cuman ngobrolin apa sih apa namanya? Mungkin ada sesuatu di televisi yang agak aneh atau ada postingan orang di sosial media yang bisa kita bahas bersama di grup keluarga, nggak masalah dan itu sangat penting Bu untuk grup keluarga inti itu ya. Pastikan jangan sampai ada yang live group ya Bu, karena anggota keluarga kita ini memang intinya di situ. Kan kita memang sekarang sibuk semua dan di sini memang menjadi apa namanya salah satu apa media kita untuk saling mengakrabkan satu dengan yang lainnya. Saya kira anak-anak Bu Fitria Makawi kan sudah besar, jadi semuanya juga sudah punya tanggung jawab memegang HP-nya masing-masing. Nah, ini grup keluarga tuh sangat-sangat penting grup keluarga inti untuk menjalin komunikasi bukan hanya day to day, tapi jam to jam mereka itu ngapain tuh kita bisa berinteraksi. Oke, disematkan ya Bu grupnya. Itu penting banget untuk koordinasi. Ya Mbak, siap insya Allah dilaksanakan. Bahkan suami saya udah nggak ada itu kita nggak mengeluarkan juga dari grup gitu ya, karena biar kita Insya Allah. tetap merasakan bahwa beliau dahulu pernah membangun sistem di dalam keluarga dengan sedemikian rupa gitu. Insya Allah semua keluarga di sini akan menuju ke sana, sakinah mawaddah warahmah, dan di akhirnya nanti husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Amin.
Baik, Bunda, ini saya kan tadi Bu Adib sempat mengatakan kadang-kadang keluarga itu butuh dengan yang menanyakan hal-hal atau ngobrol hal yang sepele ya Bunda ya. Saya pengen cerita aja nih. Kemarin memang anak saya juga cerita soal dia mau cerita, Mi, ini ada cerita, iya. Jadi ini ada seorang anak nggak puasa. Mm-mm. Terus kata ayahnya, kok kamu nggak puasa gitu? Enggak, ini aku lagi dihasut, apa? Lagi dihasut sama setan gitu kan, Mm-mm. si anaknya itu. Iya. Terus kata setannya gini, enak aja, ente kok apa memfitnah anak kan lagi dikurung sama Ramadan. Berarti ente yang setannya sendiri. Saya itu ngakak, ya Allah, ya berhenti Iya. itu. Ya Ya karena itu hal yang sepele kan dibuat cerita, tapi justru itu membuat kita itu akrab. akrab dan iya, sampai kata anak saya, kau ngakak, iya soalnya lucu memang, tapi betul mengena gitu ya. Jadi kan Ya. kadang-kadang kita itu menyalahkan orang lain, sementara kan itu kita sendiri seperti Iya, itu. betul. Makanya Ya setan seperti enggak itu, Bu. Kalau ya, Profesor Badi Sumanto itu waktu saya S3 kan beliau merasa ya bahwa apa mahasiswa S3-nya itu semua kan sudah punya anak gitu. Dia mengatakan gini, pokoknya hakikat di dalam keluarga itu adalah gelenak-geleniknya. Besoknya beliau tulis di koran gitu. Gelenak-gelenik itu percakapan-percakapan yang sepele tapi intimate gitu, Bu. Jadi yang hal lain bagi orang mungkin receh gitu, tapi bagi keluarga itu justru disitulah obrolannya. Jadi sepanjang ibu-ibu belum bisa melakukan obrolan receh itu, kalau menurut Pak Badi Sumanto itu belum dapat ruhnya berkeluarga gitu. Prof. Badi mengatakan di dalam habis itu dia menulis di koran besok paginya juga hakikat keluarga adalah gelenak-gelenik. Oh, ini yang disampaikan di kelas kemarin saya tuh membatin begitu. Jadi gelenak-gelenik itu obrolan ringan gitu ya. Obrolan saya aku pengen ini, aku cita-cita ini, aku mimpi ini, cerita-cerita konyol keseharian. Justru dapatnya itu kita di dalam keluarga itu yang begitu, yang orang lain mungkin tidak enak untuk mendengarkan ngobrol apa sih gitu ya. Tapi bagi keluarga itu saling menyambut satu dengan yang lain, justru itulah untuk saling memperkuatnya dengan seperti itu. Terima kasih Bu iya. Evi, hanya sekedar cerita Prof. Badi pernah membuat tulisan itu di koran dan itu hasil dari obrolan di kelas, intermezzo di kelas tentang ruhnya pernikahan itu ada di obrolan gelenak-gelenik atau obrolan receh gitu. Masya Allah, luar biasa ya, betul betul. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, waktu tinggal 5 menit lagi, mungkin saya bisa apa ya merangkum ya sedikit saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Adib Sofia SSM Home ya. Jadi bagaimanakah Ramadan ini apakah kita sudah merefleksikan dalam keluarga kita yang terkait dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 185 menjadi hamba yang bertakwa dan juga menjadi hamba yang bersyukur tentunya. La'alakum tatakun, la'alakum tashkurun. Lalu bagaimana fungsi Al-Quran itu sudah kita sosialisasikan atau kita menjadi sebuah habit dalam kehidupan kita sebagai 3 fungsi ya Bu ya. Petunjuk, penjelas, dan pembeda. Lalu bagaimana fungsi keluarga juga ada 7 fungsi keluarga sebagai edukatif, sosialisasi, afeksiasi, religius, ekonomis, rekreatif, dan biologis. Dan yang paling ini ya gongnya ya kita juga sangat terkesan dengan keluarga Bunda yang dimana dinobatkan sebagai keluarga sakinah, Masya Allah ya. Eh, jadi apa tadi ada 4 ya Bu ya, guci, lengo, kayu, dan gapok ya. Masya Allah, dan semuanya ada filsafat sendiri ya. Ada bahasanya sendiri yang sangat dalam. Semoga kita semua bisa menjadi keluarga yang sakinah. Tentunya dengan Ramadan ini menjadi lebih sakinah lagi, jadi lebih baik lagi, dan menjadi 2 tadi itu ya Bu ya, menjadi hamba bertakwa dan bersyukur. Dan terima kasih banyak kepada Bu Adib Sofia yang sudah memaparkan materi yang sangat jelas dan sangat menarik. Tentunya ini sampai Bu Takwalins juga meminta untuk ada tindak lanjutnya ya Bu ya. Jadi mungkin kami ke depannya juga akan memohon Ibu untuk ada membimbing atau mengarahkan untuk bisa dan lainnya tentang keluarga tentunya.
Ini juga sudah hadir bersama kita juga ada Bu Sasmiatun ya, Wakil Ketua dari PWA Bali, juga dan Ketua Sekretaris PWA juga ada Bu Erna, sudah ada juga. Lalu Ibu siapa ini? Ibu Eti sebagai Ketua Majelis Hukum, juga Ibu Fatmawati sebagai Ketua Majelis MKSOS. Ada banyak nih, alhamdulillah Ibu. Jadi sudah pada mendengarkan, insya Allah banyak hikmah, banyak manfaat yang kita dapatkan. Terima kasih banyak juga ke Bu Takwalin ya yang sudah mengawal dari tadi pagi bersama kita sudah hadir. Insya Allah, terima kasih Bunda. Ketua juga hadir itu, Bu Sari. Bu Ya. Sari, alhamdulillah selamat datang Bu Sari, terima kasih. Tadi soalnya belum ada ya. Terima kasih Bunda Sari. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Sari, monggo sebelum kita akhiri. Terima kasih banyak Bu Sari. Bu Sari kemarin juga sudah hadir bersama kita di Zoom yang kedua itu. Alhamdulillah beliau justru yang pertama GPM offline-nya di rumah beliau saat berbuka puasa. Beliau selalu mengawal kita, semoga menambah keberkahan ya buat PWA Bali khususnya dan juga Asia pada umumnya. Baik Bu Sari, mungkin ada yang mau disampaikan terkait GPM kita pada pagi hari ini. Silakan Bunda. Kemarin soalnya ada trouble, tidak bisa dibuka itunya mute-nya waktu GPM kemarin, Bu Sari. Bu Takwalin masih belum ya, silakan. Enggak apa-apa. Monggo sampun Mbak Suti. Terima kasih saja kepada Bu Adib yang luar biasa. Terima kasih Ya, banyak. alhamdulillah ini saya bisa hadir. Oh, itu ya. Alhamdulillah. Nye. Tapi biasa HP-nya ini kok agak lemot, mulai agak lemot. Jadi saya mengikuti mungkin separuh ya, mohon maaf sekali. Materinya sangat bagus, menarik sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bu Adib. Kita tunggu untuk nanti sesi berikutnya. Saya berharap Ibu juga bisa menjadi narasumber lagi. Nih, terima kasih. Saya mohon maaf ini off kamera. Terima kasih untuk GPM, selalu semangat memberikan materi-materi yang sangat bagus, menarik. Nih, kemarin juga bagus. Sebelumnya juga nih saya bersyukur sekali karena memang di Bali sangat diperlukan hal-hal seperti ini. Nih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sari. Alhamdulillah sudah memberikan sedikit prakatanya, dan juga kepada semua sahabat Aisyah, spesial Ibu Adib ya Allah yang sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Sekian dari saya. Jika memang ada kesalahan atau ada hal tidak berkenan, saya mohon maaf. Jika ada kebaikan itu datang dari Allah, jika ada kesalahan itu datang dari saya pribadi. Kita tutup majelis GPM pada pagi hari ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda jangan